Pernahkah saudara mendengar perkataan ini? Akeh manungso ngutamaake duit. Akeh manungso mung ngutamaake duit. Kalimat itu berada atau ada di buku Musasar Gubahan Sunan Giri Prapen yang berasal dari ramalan Prabu Joyoboyo. Kalau kita mendengar kata-kata itu yang berarti banyak manusia hanya mengutamakan uang, itu sudah biasa sekarang. Namun kalau kita ingat Prabu Joyoboyo menulis Jongkoboyo itu pada waktu dia memerintah di Kediri pada awal abad ke-12. Berarti itu sudah kira-kira hampir 1000 tahun. Kalau kita mengingat saat itu, mungkin orang tidak percaya saat itu. Karena banyak manusia bisa hidup tanpa uang. Lain dengan sekarang. Ya, sekarang ini segala-galanya perlu uang. Tapi 1000 tahun yang lalu tidak begitu. Uang itu hanya dimiliki oleh elit-elit kerajaan. Karena uang itu bukan terbuat dari kertas, tapi dari kepingan-kepingan yang terbuat dari perak dan emas. Jadi bisa dibayangkan yang mempunyai uang itu orang-orang yang kaya, elit-elit kerajaan. Namun ada hal yang sama dari uang itu. Uang zaman dulu yang berupa keping-keping dan sekarang ini ada yang keping dan kertas. Selalu mempunyai dua sisi. Uang selalu mempunyai dua sisi. Ini memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa uang itu mempunyai dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Sisi berkat dan sisi kutuk. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena dengan uang, orang bisa berbuat baik, menolong orang-orang yang miskin. Tapi sebaliknya di sisi yang lain, uang bisa mendatangkan kejahatan. Tidak mustahil, sering kita dengar, gara-gara uang orang dianiaya. Gara-gara uang bahkan orang dibunuh. Itulah sisi kejelekan daripada uang itu. Saudara-saudara, baik buruknya uang, dua sisi ini tergantung kepada si pemilik uang itu. Kalau si pemilik uang itu menggunakan sisi yang baik, maka uang itu bisa menjadi berkat baik bagi orang lain, baik bagi dirinya sendiri. Tetapi kalau uang itu dipakai untuk yang jahat, maka uang itu mempunyai sisi yang buruk. Saudara-saudara, kita mengetahui, orang sering mengatakan uang itu adalah tuan atau bos yang jahat. Tetapi uang itu adalah budak yang penurut. Jadi kita melihat di sini, uang itu baik tidaknya tergantung pada orang yang memilikinya. Adakah di dalam dirinya memotivasi dirinya? Kalau seorang itu sudah bersyukur dengan uang yang ada, dan jikalau mau lebih, ya harus kerja dengan jujur. Wah, uang itu bisa menjadi berkat. Tetapi jika orang itu tidak ada rasa syukur dengan uang yang dimiliki dan ingin menambah lagi dengan menghalalkan segala cara, maka uang itu bisa menjadi kutuk. Kita lihat
Banyak orang di penjara seumur hidup bahkan karena uang. Tergoda oleh uang. Godaan yang luar biasa. Namun demikian, berbahagialah orang yang bisa mengendalikan diri di dalam penggunaan uang. Tetaplah bersyukur dengan uang yang ada, dan jika mau lebih, bekerjalah dengan jujur dan tulus. Dan kalau kita mempunyai uang lebih, ingat kepada orang lain. Dengan membantu orang lain dengan uang, akan membahagiakan orang lain, juga membahagiakan diri sendiri. Itulah uang yang sekarang ini sudah menjadi kenyataan ramalan dari Prabu Jayabaya, bahwa orang hanya mementingkan uang, sampai-sampai ada orang mengatakan, wah, dia itu bangun tidur yang dipikirin uang. Ya, lalu mau tidur mikirin uang, sudah berapa tambahnya hari ini. Uang, dan uang, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, maukah saudara jadikan uang itu suatu berkat? Bersyukurlah dengan apa yang ada, dan bekerjalah dengan jujur untuk mendapatkan uang. Nanti uang itu akan menjadi berkat. Namun jikalau bekerja tidak jujur, tidak tulus, uang yang didapat itu akan menjadi kutuk. Itulah pesan dari Pitutur Channel. Selamat tinggal, sampai bertemu lain di lain kesempatan. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi saudara.